الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلن رجالهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan sifat wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Yang lalu sudah kita bahas sifat amanah. Sekarang tinggal tabligh. Sifat yang ketiga yang wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam, yaitu sifat tabligh. Yaitu maknanya wajib para rasul semuanya menyampaikan semua berita yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ini Rasul secara bahasa itu seseorang yang menyampaikan, yang membawa pesan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Rasul secara istilah, secara makna agama adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintah untuk disampaikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua para Rasul itu menyampaikan semua berita yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya
Mustahil para rasul menyembunyikan berita. Yang mustahil ada nabi, ada rasul yang mengurangi berita yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Umpamanya surat Al-Fatihah itu 7 ayat, dikurangin jadi 6, kurangin 1 gitu. Ini mustahil. Quran 30 juz dikurangin 1 juz, dikurangin 1 ayat atau dikurangin 1 huruf sekalipun, maka itu mustahil. Semua nabi tabligh, semua nabi menyampaikan hukum. Apa yang disampaikan oleh nabi bentuknya hukum, bentuknya ya syariah, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini hukum yang dibawa oleh seorang nabi, hukum yang dibawa oleh seorang rasul. Jadi tiap-tiap rasul itu pasti menyampaikan hukum yang 5 itu. Kalau dia tidak menyampaikan hukum yang 5 itu, berarti statusnya bukan rasul. Statusnya jadinya nanti seorang nabi. Ada bedanya nabi dan rasul. Kalau rasul pasti menyampaikan hukum yang 5 itu, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada lagi nanti sah, batal. Kalau nabi tidak menyampaikan hukum tersebut, tapi tetap mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi kalau mau dikasih gambaran, nabi itu ya seperti kiai sekarang itu. Cuma bedanya kiai sekarang itu nggak dapat wahyu. Kalau nabi dapat wahyu, tapi tidak menyampaikan hukum-hukum yang 5. Kiai juga begitu, menyampaikan hukum-hukum fikih, menyampaikan segala perintahnya seorang rasul, tapi bukan dari dirinya sendiri. Kiai itu nyampein hukum dari mana asalnya? Dari seorang rasul, dari nabi. Ketika rasul itu mendapatkan kitab suci, kemudian mendapatkan hukum, maka hukum itu disampaikan kepada pewaris-pewarisnya, kepada orang-orang yang membantunya. Maka mereka, para sahabatnya, para ulamanya menyampaikan lagi hukum-hukum dari seorang rasul. Jadi kita sekarang ini kok bisa paham mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Dari mana datangnya? Ya dari para ulama-ulamanya bersambung kepada rasul. Jadi kalau bukan rasul, maka tidak menyampaikan atau tidak membawa hukum yang 5. Nah, tablighnya para nabi itu kepada siapa? Kepada semua manusia dan jin, semua. Hingga sampai dikatakan kepada para malaikat. Jadi nabi itu menyampaikan hukumnya, menyampaikan beritanya kepada manusia, kepada jin, hingga dikatakan kepada para malaikat. Tapi nanti berbeda perintahnya. Kalau perintahnya kepada jin dan manusia namanya taklif. Taklif itu memberikan beban. Kita sekarang ini mendapatkan beban dari rasul berupa agama. Kamu disuruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji. Kalau enggak diapain? Kalau enggak kerjain diapain? Dihukum. Maka berarti saya mendapatkan beban, saya harus ngerjain ibadah, sholat, puasa. Ini manusia dan jin ketika kedatangan Nabi, maka mereka mendapatkan taklif atau tanggung jawab.
Berupa apa? Berupa perintah agama untuk dikerjakan. Tapi kalau datangnya Nabi kepada para malaikat, ngapain? Oh, litasyrif, untuk menampakkan kemuliaan para rasul. Ketika Rasul diperintah untuk datang kepada Nabi, para malaikat, Rasul datang kepada malaikat, maka datangnya kepada malaikat ini bukan memberikan beban, bukan memberikan tanggung jawab. Kenapa? Sebelum ada Rasul, para malaikat semuanya sudah punya perintah. Sebelum datangnya para Rasul, para malaikat semuanya sudah taat kepada Allah. Ketika Rasul datang kepada mereka, tabligh kepada mereka, maka tablighnya para Rasul bentuknya tasyrif, untuk memuliakan Rasul, memuliakan dirinya di hadapan para malaikat. Ibaratnya Nabi disuruh datang kepada para malaikat agar para malaikat bisa memuliakan Nabi. Jadi enggak bawa perintah macam-macam enggak. Kalau datang ke kita kan, ayo sholat, puasa, bawa perintah namanya. Kalau datangnya kepada para malaikat, Nabi datang justru para malaikat yang berbondong-bondong memuliakan para nabi. Seperti ketika Nabi Isra Mi'raj, naik langit pertama, naik langit kedua, naik langit ketiga, maka para malaikat berbondong-bondong memuliakan para nabi, dihormati, diagungkan. Ini bentuk tablighnya para nabi kepada bangsa malaikat. Lah, para nabi semuanya tabligh kepada umatnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Yang paling lama dakwahnya siapa? Yang paling lama dakwahnya, dalam riwayat dikatakan yang paling lama Nabi Allah Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya selama 900 tahun. Artinya usia beliau itu sampai 900 tahun. Maka beliau begitu lama berdakwah kepada kaumnya. Tiap hari datang kepada kaumnya tanpa pernah capek, beratus-ratus tahun. Dapatnya berapa? Dapatnya orang berapa? 80 orang. Ini 900 tahun dapatnya. Berarti kalau mau diukur, yang 10 tahun 1 orang. 10 tahun ente buka pengobatan, 10 tahun pasiennya 1 lanjut apa tutup kira-kira? Ente buka warung, ente buka majelis taklim dah, majelis pengajian, masjid, tobatan nasuha. 10 tahun yang ngaji 1, tutup nggak kira-kira? Ustadz Ali aja tutup di sini. Nah, kenapa? Merembes habis tutup akhirnya. Ini Nabi Nuh 10 tahun, tapi ya jalan terus, nggak ada urusan sampai bukan Nabi Nuhnya yang capek untuk tabligh, tapi kaumnya yang capek dengerin Nabi Nuh tabligh juga. Saking tiap hari nggak pernah berhenti sampai kaumnya ngomong apa? Udah Nuh, cukup udah. Pusing saya dengar kamu ngomong terus. Yang capek dengerin sampai kaumnya. Sampai kata kaumnya apa? Udah Nuh, gini aja lah. Udah kita ini sekarang terakhir. Kalau memang yang kamu janjikan berupa azab itu memang kenyataan, coba turunkan. Terakhir begitu doang kaumnya. Dikasih janji nggak tertarik dia.
Kenapa nggak tertarik? Nabi Nuh ngomong, kamu akan nanti ada surga, kamu akan bahagia hidup, kamu akan nggak tertarik. Kenapa? Karena kaum Nabi Nuh itu kaya-kaya, hidupnya makmur semua, rezekinya banyak, anaknya banyak, hingga saya nggak perlu nyembah Tuhan kamu, no. Saya sudah kaya-kaya, sudah ngapain saya nyembah Tuhan kamu? Terus diancam, kalau enggak kamu akan neraka, jahanam, kamu akan disiksa. Kata mereka, kalau memang betul, coba tampakkan. Nah, karena Nabi Nuh ngomong sama Allah, ya Allah, ini kaumku bagaimana, diajak ngomong kok begini. Ya udah kata Allah, bikin kapal. Nah, bikin kapal. Terus apa? Suruh nanam pohon dulu. Kayunya itu suruh nanam dulu, bukan langsung bikin kapal, potong kayu. Bikin enggak, suruh nanam dulu sampai tumbuh gede baru di. Jadi proses bikin kapal berapa tahun kira-kira? Prosesnya mau bikin kapal itu berapa tahun coba? Beratus tahun proses mau bikin kapal. Kenapa? Nunggu kayunya. Bagaimana ya? Begitu kayunya gede, nah baru potong, belah, terus dibikin kapal. Sampai semua umatnya yang iman dinaikkan kapal dan yang kafir ditinggalkan. Ini dakwahnya Nabi Nuh, tablignya Nabi Nuh. Tetap yang disampaikan apa? Yang disampaikan ya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nabi Nuh menyampaikan haram, menyembah selain Allah haram, berbuat zina haram, minum arak haram, riba haram, judi, terus sampaikan. Begitu pula nabi-nabi setelahnya, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Soleh, terus satu persatu nabi semuanya menyampaikan hukum yang 5 ini, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau kamu kok sekarang tanya sama orang Kristen, kamu punya agama? Oh iya punya agama. Lah yang bawa siapa? Nabi. Oh iya lah. Perintahnya apa? Kalau memang agama dibawa oleh seorang Rasul, isinya pasti wajib, sunnah, haram, makruh. Coba tanya apa yang wajib? Yang diwajibkan untuk kamu sehari semalam itu apa? Ada nggak? Kewajiban mereka sehari semalam ada nggak? Apa kewajibannya? Oh nggak ada, saya kewajibannya seminggu sekali. Kewajiban seminggu sekali. Ngirit banget loh. Kewajiban kok seminggu sekali. Ada lagi nanti yang saya mah kewajibannya setahun sekali. Wah lebih ngirit lagi nih. Ibadahnya setahun. Umat Islam kan nggak sehari diwajibkan 5 ini sudah paling ringan. Sebelumnya 50 kali. Jadi umat Kristen, umatnya Yahudi, Nabi Musa, Nabi Nuh itu kewajiban sholatnya 50 kali sehari. Mereka boro-boro sembahyang, boro-boro sholat. Berarti agama yang mereka kerjakan sekarang bukan dari Nabi Isa, begitu loh. Kalau agama dari Nabi Isa betul-betul, maka ibadahnya lebih banyak dari kita. Jadi Rasulullah itu diberi keringanan, dimudahkan, yang tadinya diperintahkan 50 kali dikurangin jadi 5 kali. Jadi kalau kamu mau lihat ibadahnya umat-umat sebelumnya gimana, lebih berat dari umat kita. Larangannya lebih berat lagi. Umat-umat sebelumnya kalau sholat nggak bisa di sembarangan tempat. Umat Rasulullah SAW bumi di mana saja bisa jadi tempatnya untuk sholat. Ini istimewa. Kamu mau ikut ke Monas, sholat di rumputnya Monas juga jadi beres ya. Nggak usah pulang dulu, nggak usah cari masjid, nggak usah. Kenapa? Bumi sebagai sajadah, bumi sebagai tempat sujudnya umat Nabi Muhammad SAW. Beda dengan umat-umat sebelumnya, kalau mau sholat harus cari tempat musola, tempat khusus untuk sembahyang, tempat. Jadi kalau dia di jalan nggak bisa sembarangan sholat, nggak bisa, harus cari tempat tertentu untuk melakukan sholat. Ini
perintah-perintah yang terjadi yang harus kita tahu itu. Jadi semua nabi melakukan atau menyampaikan hukum yang 5 tadi. Nabi Musa ya begitu, Nabi Nuh begitu, makanya zaman Nabi Allah Yahya, Nabi Yahya itu nabi yang terbunuh, yang dibunuh secara zalim oleh raja pada masa itu. Kenapa? Ya menyampaikan hukum yang 5 ini. Ketika rajanya itu kepingin kawin sama saudaranya, adiknya sendiri mau dikawinin gitu. Atau dia mau mengumpulkan perkawinan sesaudara. Sudah punya istri, adik istrinya mau dikawin lagi. Agama kan dilarang, haram hukumnya. Dan begitu Nabi Yahya melarangnya, bunuh. Ini orang-orang Yahudi begitu kerjanya. Ratusan nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Ratusan nabi. Bukan 1-2 nabi. Kenapa dibunuh? Gak cocok sama nafsunya gitu loh. Maunya dia ngerjainnya ini, maunya nabi ngerjainnya ini. Lah, biar lancar tujuannya gimana? Oh, ini nabinya aja beresin, selesai. Jalan terus. Ya, mereka sampai sekarang terus agamanya ya pakai aturannya sendiri, pakai caranya sendiri, pakai babi haram. Babi haram, di Quran haram, di Injil haram, di Zabur haram, di Taurat haram. Injil yang sekarang ditambahin babi hutan. Tambahin dikit, kasih kalimat hutan. Gara-gara ditambahin hutan jadinya bagaimana? Gara-gara ditambahin kalimat hutan jadinya gimana? Yang enggak hutan enggak haram gitu. Yang haram babi hutan doang. Kalau babi kota enggak haram. Kan berat itu. Tadinya perintahnya itu babi ditambahin hutan. Makanya di Quran seringkali diomongkan bahwa para ulama-ulama, para pendeta-pendeta itu banyak yang menjual agamanya demi uang. Dan uangnya itu enggak seberapa. Kok enggak seberapa, Bib? Kan saya dikasihnya miliaran, Bib. Lah miliaran itu kamu pakai untuk hidup kamu 60 tahun habis enggak kira-kira? Nah terus kamu nanti kalau mati, hidup kamu akan berapa tahun di sana? 60 tahun itu kecil dibandingkan nikmat surga yang enggak terbatas. Kamu tuker nikmat surga yang selama-lamanya hanya pakai uang miliaran. Yang miliaran itu kalau dipakai hidup enggak sampai puluhan tahun habis, apalagi foya-foya tambah. Nah, jadi tabligh itu bentuknya disampaikan oleh para nabi semuanya. Dan tidak ada nabi yang menyembunyikan ilmu, enggak ada, menyembunyikan hukum, enggak ada. Walaupun itu pahit, walaupun itu tetap disampaikan oleh nabi, enggak ada yang disembunyikan. Kalaupun ada yang disembunyikan nabi, karena memang itu diperintah Allah untuk disembunyikan. Ini kaitannya sama sifat sebelumnya. Namanya apa? Amanah. Amanah itu kemarin kita jelaskan apa? Selalu sesuai dengan perintah Allah. Tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, termasuk dalam tidak pernah melakukan kesalahan, maksum itu bahwa para nabi ketika disampaikan untuk menyembunyikan sesuatu, maka nabi menyembunyikannya. Kalau disampaikan untuk menyampaikan perintah, maka disampaikan, itu namanya amanah.
Jadi Nabi itu enggak semuanya diomong sama Nabi, enggak semuanya. Ada perkara-perkara yang enggak diomong sama Nabi. Kok enggak diomong? Karena memang diperintah untuk disembunyikan. Apa contohnya? Seperti Nabi menjelaskan nama-nama 10 orang yang akan masuk surga. Nah, kok cuma 10? Bayang yang diperintah 10. Yang lain bagaimana? Yang lain Nabi tahu akan masuk surga, tapi enggak diperintah untuk disampaikan. Jadi kalau kita mau rincikan, berita yang datang ke Nabi itu 3 macam. Ada berita yang harus disampaikan, ada berita yang harus disembunyikan, ada berita yang boleh memilih. Mau disampaikan boleh, tidak disampaikan juga boleh. Nah, berita yang boleh memilih ini berarti bukan berita yang berkaitan sama hukum-hukum yang wajib, sunnah, haram, makruh. Itu bukan berita yang penting, yang kalau sampai orang itu nggak tahu berita itu, dia maksiat atau dia kafir. Bukan. Kalau berita yang berkaitan sama itu pasti sudah disampaikan. Nggak akan ada yang tertinggal satupun. Makanya Quran mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah kusempurnakan agama untukmu. Artinya apa? Bahwa Nabi sudah menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Nah, kalau yang diperintah untuk disimpan, ya disimpan oleh Nabi, nggak disampaikan. Nah, ada pula yang ketiga yang Nabi itu diperintah, dibolehkan memilih, mau disampaikan boleh, nggak disampaikan juga boleh. Lah, yang diperintah milih ini, yang boleh milih ini, kadang-kadang disampaikannya sekarang ini. Artinya ada seseorang yang ngimpi ketemu Nabi seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, atau para habaib-habaib yang lainnya, atau ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka mimpi ketemu Nabi, Nabi menyampaikan sesuatu. Loh, kok disampaikan? Nah, yang disampaikan itu ya tadi itu berita yang Nabi boleh milih, mau disimpan boleh, mau disampaikan juga boleh. Dan nyampaikannya kapan saja boleh. Karena bukan termasuk berita yang pokok gitu loh. Kayak beliau pernah minta, ya Rasulullah, tolong berikan saya pengetahuan atau berita yang belum pernah engkau sampaikan kepada orang lain. Nah, coba minta satu berita yang sahabat pun belum pernah dengar. Coba ada nggak? Ada. Tapi bukan berita pokok gitu loh. Kayak contohnya apa? Biasakan diri bawa tasbih, kata Nabi. Kenapa? Orang yang bawa tasbih walaupun nggak diputer mendapatkan pahala. Kantongin bawa tasbih, bawanya aja dapat pahala. Coba kan? Makanya seringkali orang kita di mobil dikasih tasbih, orangnya nggak tasbihan, mobilnya tasbihan. Tas kamu isi tasbih, kantong kamu isi tasbih, terus isi Quran atau isi kitab agama. Apa untungnya? Oh, isinya pahala semua. Kamu bawa itu sudah pahala. Dan kalaupun kamu mati, dibuka sama anak kamu, bapak tasnya aja tasbih isinya. Waktu tasbihan dulu bapak ini, nggak ngerti anak kamu mau tasbih. Yang penting warisannya ada tasbih, berarti anak kamu, ini tasbih bapak, dipakai wiritan terus begitu. Jangan ninggalinya nota utang, kan berat. Begitu mati buka tas, tagihan kredit belum selesai, kan berat. Ini bapak ini kerjanya apa dulu. Tapi kalau di tas kamu kok ada tasbihnya, tas kamu ada bukunya, ada kitab nih. Walaupun kamu nggak bisa baca
kitab, anak kamu kok buka, oh ini pengajian bapak, kitabnya dulu buka. Gitu. Jadi Nabi ada yang Nabi sampaikan kepada orang-orang yang setelahnya. Lah kok Nabi kok bisa menyampaikan? Ketahuilah bahwa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah bahwa orang-orang, para nabi, para aulia yang mati itu sebenarnya mereka enggak mati. Kelihatan aja zahirnya seperti mati, tapi mereka itu dipindah oleh Allah pada alam yang lain dan diberikan rezeki yang lebih sempurna dari rezeki di dunia. Kalau lebih sempurna, lah ya sempurna. Kalau di dunia kamu kan mau makan macul segala, mau minum pakai gali tanah segala. Di sana sempurna rezekinya, makan nggak usah macul, minum nggak usah ngebor. Rezekinya lebih mudah, begitu lebih sempurna dari di dunia. Lah dari negeri itu, dari keadaan itu, mereka masih bisa ngasih informasi kepada hamba-hamba yang lain sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan, maka ada seseorang yang dijumpakan oleh Nabi. Nah, hadis Nabi, siapa yang mimpi dengan saya, maka dia seolah-olah ketemu langsung dengan saya. Enggak ada orang bisa menyerupakan seorang nabi, enggak ada. Enggak ada setan pun bisa menyerupakan seorang nabi, enggak ada yang bisa menyerupakan Nabi, ya Pak, ini Allah menjadikan penjagaan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang menyembunyikan ilmu pengetahuan kecuali siapa? Kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka lah orang-orang yang tukang menyimpan ilmu pengetahuan. Mana buktinya? Mana buktinya mereka menyimpan ilmu pengetahuan? Buktinya diturunkan 3 kali kitab suci kepada Bani Israel. 3 kalinya kitab ini dimanipulasi. 3 kalinya kitab ini didistorsi. 3 kali kitab ini dipotong, diganti, ditambahin, dirubah. 3 kali turun kitab, 3 kali dirubah, kan berat. Kenapa kok Quran gak turun ke orang Bani Israel lagi? Masa mau ke 4 kali, udah 3 kali dicoba, ngapain 4 kali, berusaha. Makanya dipindahkan gak ke Bani Israel, tapi ke Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Bani Israel sakit hati, orang Yahudi sakit hati. Kenapa kitab terakhir kok malah turunnya ke orang Arab? Maka jadi berkuranglah kemuliaan Bani Israel yang tadinya menganggap bahwa semua nabi itu keturunan kami. Kami itu keturunan orang-orang mulia, orang-orang pinter. Nabi semua pangkatnya, enggak cuma presiden, pangkatnya apa? Nabi. Jadi anak cucu itu anak cucu orang-orang mulia semua. Nah, karena perbuatannya seperti itu, maka dipindahkanlah kitab suci ke Nabi Muhammad SAW. Hingga kitab Al-Quran sampai sekarang terjaga, tidak dirubah-rubah, tidak dimanipulasi. Beda dengan Injil, Taurat, Zabur, beda. Kenapa? Udah kitab Injil yang asli sekarang nggak ada. Yang asli Injil nggak ada. Kenapa? Adanya tadinya Injil, terus sebelahnya dikasih terjemahan. Terjemahannya dirubah-rubah. Ada terjemahan bahasa Batak, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa. Lama-lama Injil yang aslinya dirubah. Nyetaknya terjemahan doang, bahasa Batak. Injil bahasa Sunda, Injil bahasa Inggris, Injil bahasa Jerman, Injil bahasa. Terus cetakan Injil pakai update. Dia tahu update nggak? Pakai diperbarui.
Sekali pembaharuan itu sedunia harus beli coba. Berapa duitnya coba? Keuntungan gereja dari penjualan kitab suci. Kalau nggak beli gimana? Nggak update. Kalau nggak beli, nggak update. Ada berita yang nggak terbaharui begitu loh. Oh, lo belum denger ya? Lo nggak update sih beritanya. Kok ada kitab suci diupdate segala? Ini bagaimana? Hah? Kenapa kok pakai update? Karena ada pesanan tadi pesanan. Itu babi tambahin dong hutan, biar gue bisa makan babi. Oke deh, tambahin hutan, cetak kitab lagi. Besok ada yang pesan lagi, bayar sekian, tambahin, cetak lagi, sebarkan lagi. Itu setahun bisa 3 kali ganti kitab. Makanya Injil itu terus keluar cetakan baru. Ini isinya tadi pesanan-pesanan dari orang-orang yang mengejar hawa nafsu, mendahulukan hawa nafsu, bahwa dia pingin melaksanakan perintah Allah tapi sesuai maunya sendiri, bukan mau sesuai maunya Allah tapi sesuai maunya sendiri, hingga yang menurut mereka itu penting-penting, yang cocok sama maunya mereka disampaikan, yang nggak cocok kayak di dalam kitab Maulid diceritakan oleh Ka'bil Ahbar, seorang sahabatnya Nabi. Qala allamani abi Taurata, bapakku mengajarkan kepadaku kitab Taurat. Semua diajarkan, illa sifron wahidan, kecuali 1 lembar. Selembar itu enggak diajarkan. Terus oleh bapakku disimpan di sunduk di 1 kotak. Fa idza mata abi, ketika bapakku mati, fatahtuhu, maka aku buka kotak itu. Setelah aku buka, isinya apa? Fa idza fihi, di dalamnya ada 1 lembar, isinya apa? Cerita tentang Nabiun yakhruju akhiru zaman. Bercerita tentang nabi yang akan keluar pada akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Diceritakan bahwa dia lahir di kota Mekah, dia nanti akan sampai kepada Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam, Palestina, Irak, yang jauh dari kota Mekah. Nah, Ka'bil Ahbar ini bapaknya dia itu tokoh utama pada masa itu, ahli kitab yang disegani. Begitu Ka'bil Ahbar itu membuka kotak itu, kemudian diberitakan kepada masyarakatnya, marah semua. Kalau saya nggak lihat kamu, saya acak-acak kubur bapak kamu. Orang ngajar memang ini. Berita penting nggak disampaikan. Nah, ini mereka begitu. Jadi seringkali hal-hal penting itu nggak disampaikan oleh mereka, disembunyikan. Kenapa? Kalau ini disampaikan, nanti pamornya orang Yahudi akan turun. Mereka akan cari orang Arab, akan memuliakan orang Arab, hingga kehormatan orang Yahudi akan tergeser, tergantikan dengan penghormatan orang Arab. Ini kejelekan mereka. Sampai akhirnya oleh Ka'bil Ahbar, kitab itu dipegang, kemudian dicari, mana ini, orangnya mana ini, ya, sampai ketemu dengan Rasulullah SAW, kemudian masuk agama Islam. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu bahwa tablignya para nabi itu bersambung sejak Nabi Adam, terus menerus, nggak ada yang terpisah, nggak ada. Jadi kamu jangan percaya, kamu harus luruskan pahamnya anak-anak kamu. Kalau sampai mereka itu dikatakan Nabi Muhammad pembawa agama Islam, oh kamu harus protes. Kalau Islam yang bawa Nabi Muhammad, lah sebelum Nabi Muhammad, Nabi lain bawanya agama apa? Nabi lain bawa apa? Oh ini banyak itu.
Jangan kamu ikut-ikutan perkataan yang mengatakan Nabi Muhammad membawa agama Islam. Nabi Muhammad SAW membawa apa? Membawa apa? Al-Quran, begitu. Bukan bawa Islam, bukan. Kalau Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Artinya sejak Nabi Adam itu agamanya sudah Islam, gitu loh. Hingga agama itu bersambung, Nabi yang satu, Nabi yang terus. Ketika Nabi Muhammad SAW akan motong kambing korban, maka Nabi perintahkan, semuanya pada korban. Orang Arab nanya, ya Rasulullah, kenapa kita harus korban? Untuk siapa potong korban ini? Dan mengikuti siapa? Kata Rasulullah, ini ajaran Abina Ibrahim. Ini ajaran bapak kita Nabi Ibrahim. Korban termasuk ajaran Nabi Ibrahim. Berarti agama Rasulullah mengikuti agama pendahulunya, begitu loh. Bukan pembawa agama baru, bukan, gak ada. Jangan sampai kita meyakini Nabi Muhammad membawa agama baru yang sebelumnya gak ada. Tujuan omongan itu disampaikan apa? Agar Yahudi dan Nasrani dianggap agama juga, begitu loh. Ini manipulasi, ini konspirasi, kejahatan. Yahudi dan Nasrani itu bukan agama. Agama itu cuman Islam. Quran itu kitabnya umat Islam. Injil kitabnya umat Islam, begitu. Taurat kitabnya umat Islam. Zabur kitab, semua kitab itu kitabnya umat Islam. Gak ada kitab agama lain, gak ada, begitu loh. Jadi sekarang ini sudah dimulai manipulasi di sekolah-sekolah anak kita, semuanya begitu. Coba Nabi Isa membawa agama Kristen. Nabi Musa untuk orang Yahudi. Ini rusak, gak boleh. Makanya Rasulullah SAW ketika suatu hari melihat orang-orang Yahudi memuliakan Nabi Musa. Mereka puasa pada tanggal 10 Muharram. Tanya kenapa kok ente puasa hari ini? Karena hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah apa? Kalau mereka puasa tanggal 10, kami umat Islam lebih berhak atas mereka kepada Nabi Musa. Maka aku perintahkan kamu puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram untuk membedakan diri kepada orang Yahudi, dan kita lebih punya hak memuliakan Nabi Musa alaihi salam. Tandanya apa? Semua nabi itu miliknya orang Islam. Nabi Musa punya orang Islam, Nabi Isa punya orang Islam. Jadi jangan kamu percayai, jangan kamu ikuti pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad itu membawa agama Islam. Tapi kamu katakan Nabi Muhammad membawa Nabi Isa membawa Injil, gitu. Nabi Musa membawa Taurat, bukan bawa agama, bukan. Agama semuanya sama. Tablignya Nabi itu bersambung. Nabi yang satu ke Nabi yang lain bersambung. Mana buktinya? Buktinya ketika nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Dibangkitkan di mana? Di padang mahsyar. Maka yang pertama akan diundang oleh Allah itu para nabi. Semua nabi dikumpulkan. Untuk apa? Ditanya satu persatu, apakah kamu telah menyampaikan agama kepada kaummu? Tanya semua nabi. Karena manusia segini banyaknya akan dihukum atau mendapat pahala ketika sudah ada perintah yang sampai kepada mereka. Kalau mereka ikut perintah taat, mereka selamat. Mereka gak ikut perintah, mereka celaka. Berarti yang paling utama nabinya dulu ditanya, udah kamu sampein belum?
Kalau udah, periksa mereka. Ikut enggak sama kamu? Nolak enggak sama kamu? Taat enggak sama kamu? Taat, surga. Enggak taat, neraka. Jadi yang pertama bertanya siapa? Para nabi yang menyampaikan berita. Ketika ditanya, wahai para nabi, apa kamu sudah menyampaikan berita kepada kaummu? Mereka jawabnya, sudah ya Allah. Jadi beres kan? Nabi sudah nyampein. Kaumnya dipanggil masing-masing. Kaum Nabi Nuh yang 900 didakwai itu dipanggil semua sini. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, kaum semua dipanggil. Ditanya, betul enggak kalau Nabi Nuh sudah nyampein sama kamu agama ini? Enggak. Kurang ajar enggak? Enggak pernah ya Allah. Kami enggak pernah dengar Nuh menyampaikan agama ini ya Allah. Kalau memang Nabi Nuh pernah menyampaikan agama ini, saya pasti iman ya Allah sama engkau ya Allah. Nabi Nuh tanya lagi, benar enggak Nuh? Sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Kamu ditanya, gimana? Belum ya Allah. Gimana coba? Gimana? Itu kalau kamu bisa, Nabi Nuh bisa mukulin, lalu gua tiap hari gua kasih tahu lu kemana aja, lu kuping lu kemana aja. Nabi Nuh segitu banyaknya kaumnya, tiap hari dakwai begitu di hadapan Allah ngomongnya apa? Enggak pernah ya Allah. Gimana coba? Nabi berikutnya Nabi Idris, Nabi Shalih ditanya umatnya, kaumnya jawabnya begitu semua. Belum pernah dengar ya Allah saya ya Allah. Ini agama saya baru dengar, kalau saya dulu dengar saya udah masuk agama ini ya Allah. Kurang ajar. Terus Allah bertanya, siapa saksi kamu kalau kamu sudah menyampaikan ini semua wahai para nabi? Allah meminta saksi. Siapa saksinya? Kalau memang kamu para nabi sudah menyampaikan agama ini kepada kaum. Siapa saksinya? Saksinya siapa? Saksinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Saksinya siapa? Kok bisa? Mereka hidupnya kapan? Nabi Muhammad hidupnya kapan? Wong Nabi yang paling akhir kok jadi saksi Nabi yang terdahulu, gimana ceritanya? Apa hubungannya ini kok Nabi Muhammad dijadikan saksi bahwa nabi-nabi sebelumnya sudah menyampaikan agama kepada kaumnya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad menjadi kata kunci. Begini, ada 100 orang dibisikin kosong, nyambung. Kalau yang terakhir sendiri ngomong kosong, berarti gimana? Berarti bersambung ini, begitu loh maksudnya. Saya udah menyampaikan ya Allah, buktinya mana? Itu yang ngomong kosong tuh. Kalau saya nggak ngomong, itu nggak nyampe dong. Artinya agama yang sekarang kita peluk, agama yang sekarang kita terima dari Rasulullah itu bersambung ke nabi-nabi sebelumnya. Karena kita menerima agama sekarang ini, tandanya juga nabi sebelumnya sudah menyampaikan kepada kaumnya masing-masing, hingga semua kaum yang tadi mengatakan belum menerima berita, dikamplengnya 2 kali. Lo udah nggak mau iman, bohong lagi lo, kurang ajar memang. Udah nggak iman sama Nabi pakai bohong lagi, apa nggak kurang ajar? Itu digeceknya 2 kali, gecek bohong, gecek nggak iman, gecek lagi. Jadi tablignya para nabi itu bersambung satu nabi ke nabi yang lain. Makanya Nabi Isa ngomongnya apa?
Akan datang nanti nabi setelahku namanya Ahmad, ikutilah dia. Begitu Nabi Musa ngomong akan datang setelahku. Terus tandanya apa? Nabi ke satu dengan nabi yang lain itu selalu bersambung. Enggak ada ini agama baru, sebelumnya enggak ada agama ini. Edan berarti kamu. Nemu dari mana agamanya kamu? Agama apa itu? Justru ini bersambung sejak Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa yang disambungkan? Yang disambungkan la ilaha illallah. Itu sambungannya. Semua Nabi nyampein itu. La ilaha illallah Adam Rasulullah. La ilaha illallah Idris Rasulullah. La ilaha illallah Nuh Rasulullah. La ilaha illallah terus sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bersambung. Jadi nggak ada nabi yang terpisah dengan nabi yang lain, nggak ada. Semua nabi selalu berhubungan dengan nabi-nabi yang lainnya. Tidak ada satu nabi pun yang menyembunyikan berita. Kalau ada nabi yang menyembunyikan berita, bagaimana? Gimana? Kita nggak dapat berita lagi kalau begitu dong. Kalau ada nabi yang menyimpan ilmu, ada nabi yang menyimpan berita Allah, maka orang setelahnya nggak akan mendapatkan berita. Nyatanya kita mendapat berita lengkap seperti yang nabi-nabi sebelum sampaikan. Berarti nggak ada satu nabi pun yang menyembunyikan berita dari Allah, kecuali memang berita itu diperintah untuk disimpan, tidak untuk disampaikan. Maka nabi nggak menyampaikannya. Ini yang harus kita tahu. Jadi jangan sampai kita termakan berita-berita di luar tentang pengertian dari agama. Sampai dari mana agama ini? Maka sekarang ini juga muncul jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Mau ngapain dia namain jamaah tabligh itu? Maksudnya mau ikut-ikut Nabi kan sifatnya tabligh, mau ikut sunnah Nabi ikut-ikut tabligh gitu loh. Tabligh dan dakwah itu berbeda, ada tabligh, ada dakwah. Tabligh itu menyampaikan hukum yang 5 tadi, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini yang 5 ini disampaikan, namanya apa? Tabligh. Kalau dakwah apa? Kalau dakwah ngundang orang. Kalau tabligh menyampaikan hukum. Beda ini. Kalau kamu mau sholat masuk waktu, itu ada kentongan. Itu kentongan itu namanya dakwah. Ngundang orang, kumpul. Begitu kumpul semua ngapain nih? Allahu Akbar, Allah. Oh, itu tablighnya. Jadi ada dakwah, ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan hukum yang 5 ini. Jadi semua nabi itu pasti menyampaikan hukum yang 5 ini hingga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menyampaikan hukum yang 5 ini hingga sampai kepada kita sekarang ini. Nah, kalau sekarang saya mau tahu hukum yang 5 ini yang wajib, haram, sunnah, makruh, tapi pakainya Quran dan hadis gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu nggak ahli Quran, kamu juga nggak ahli hadis. Kamu nggak bisa menyimpulkan di Quran ini surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3 ini menyimpulkan hukum apa nih? Kamu nggak bisa mau tahu. Kamu taunya ini ayat artinya begini nih, ayat artinya begini nih, ayat artinya begini. Tapi kesimpulan hukumnya ini ayat ini merintahkan kita jadi hukumnya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh. Kita nggak ngerti lah. Kita taunya dari mana? Dari ulama-ulama ahli fikih. Ulama-ulama fikih mereka yang tahu bagaimana hukum ini berjalan. Bagaimana? Oh, ini jadi aturan wajib. Oh, ini sunnah. Oh, ini haram. Oh, ini makruh. Oh, ini mubah. Kita tinggal baca kitab-kitabnya ulama ahli
fikih yang mengatur tentang tata cara hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sok-sokan, enggak, saya mau langsung aja Quran sama hadis orisinil dari Nabi. Saya enggak mau pakai yang lain. Jadi kalau otak kamu kayak otaknya mereka, para imam-imam yang canggih pikirannya, mending begitu. Otaknya isinya singgat begitu, bagaimana mau? Otaknya isinya apa? Berapa hadis yang kamu hafal? Sudah berapa kitab hadis yang kamu baca? Gitu. Kok sampai kamu bisa berani mengatakan, saya mau ngambil hukum langsung dari Quran dan hadis. Imam Syafi'i, para pendahulu kita, Imam Ahmad bin Hambal, itu hafalnya hadis itu 1 juta hadis. Berapa? 1 juta hadis. Kitab Bukhari Muslim, kitab hadis paling sahih, yang otentik, yang dipakai oleh banyak orang untuk rujukan, itu isinya berapa hadis? Jumlahnya berapa hadis? 7.000 hadis. Berapa? 7.000. Imam Syafi'i hafalnya berapa? 1 juta hadis. Jadi kurang berapa untuk 1 juta, kurang berapa itu? Banyak. Yang tercatat cuman 7.000 hadis. Itu Imam Bukhari Muslim. Yang dihafalkan Imam Syafi'i 1 juta hadis. Jadi yang enggak tercatat berapa itu? Imam Syafi'i bisa mutusin hukum mana wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah kalau modalnya cuma 7.000 hadis, itu ngurusin upil aja nggak bisa. Kok apalagi ngurusin agama segini, nggak bisa. Hadis cuma 7.000 mau ngurusin semua hukum agama nggak bisa, kurang. Nggak sanggup, nggak. Itu pun yang hafal 7.000 hadis berapa orang? Yang hafal Bukhari Muslim berapa orang kira-kira? Banyak orang hafal nggak? Lah sekarang kalau saya nggak hafal Bukhari Muslim, saya nggak hafal Quran, saya nggak hafal hadis-hadis sanadnya dari imam yang lain, terus saya untuk ngerjain hukum agama harus ikut siapa? Kalau kamu nggak bisa ngerti hadis, nggak ngerti Quran, kamu ikut saya aja yang udah ngerti. Lah goblok dong. Lah saya ikut kamu ngapain? Mending saya ikut Imam Syafi'i yang jelas-jelas hafalnya jutaan hadis. Kok ikut kamu? Ini sama aja dia menolak madhab. Gak boleh orang lain ikut madhab. Imam Syafi'i gak boleh diikuti, Imam Ahmad gak boleh diikuti, Imam Malik gak boleh diikuti, Imam Hanafi gak boleh diikuti. Tapi ikut saya aja. Kan edan ini. Rada konslet otaknya itu. Soak. Itu kalau ibaratnya apel, itu apel kerowak itu loh. Kalau ibaratnya donat yang tengahnya bolong, nggak ada isinya apa-apa, otaknya ada kelompong maksudnya. Gimana sih? Kalau kita mau ikut Imam Syafi'i sekalian dong. Kok ikutnya kamu? Jadi kita tahu bahwa tabligh dakwah ini sampai kepada kita, ini runtutannya langsung dari Nabi ke Nabi ke Nabi, ini bersambung hingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya estafet. Digambarkan apa? Seperti gelang atau seperti rantai. Kalau rantai yang bawah ini belum copot, rantai yang bawah ini nggak copot, berarti masih terikat sama yang atas, gitu loh. Kalau rantai yang bawah sudah copot, berarti nggak terikat. Nah, Rasulullah SAW itu muncul
karena terikat sama nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa agama kita sekarang ini agama baru yang sebelumnya belum ada, ini agama yang paling sempurna, sebelumnya enggak wah, itu rusak. Kalau agama Rasul itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya, benar, perintahnya disempurnakan. Yang tadinya sholat begini, cara wudunya begini, cara membersihkan hadasnya begini, maka diperbaiki, dibagusi sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi semua ini tetap berkaitan, bersambung pada yang sebelumnya. Nah, ini yang wajib kita ketahui tentang sifatnya para nabi, yang mereka semuanya punya sifat tabligh, yaitu menyampaikan hukum dari Allah yang rupanya wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah, serta sah dan juga batal. Mustahil mereka para nabi menyembunyikan sebuah berita dari Allah, yang mana berita itu diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Apa yang menjadi keyakinan ini harus kita ikat dalam hati kita. Adapun nanti dalilnya apa, buktinya kalau Nabi itu tabligh, nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتوب علينا توبة فاغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طعز صحبي في البدع والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله العالمين.